nunjukin yang kita ngerti. Tidak dulu lorongin dulu omongannya kan dengerin aja. Emang berapa? Kita dengerin. Kita udah tahu nih, udah ngerti. Orang cerita tentang satu masalah, itu gimana dengerin? Jangan bayar, kita udah tahu. Gitu. Jadi kayaknya kita nggak mau kalah desak. Gitu kan? Jadi yang lu ngomongin gue udah tahu. Begitu. Jangan gitu. Ya, dengerin aja. Seolah-olah kita nggak tahu. Seolah-olah kita belum tahu. Kan itu ada. Bagus. Walaupun kita udah ngerti, orang-orang alim banyak itu. Orang-orang udah cerita tentang kebaikan itu gimana. Nanggut-nanggut tadi. Maksudnya seolah-olah dia baru tahu. Padahal itu mungkin 50 tahun yang lalu dia udah tahu. Kalau dia udah umur lebih tua kan. Nah tapi kita banyak kan gak sabar gitu. Gak sabaran. Udah mau itu aja. Jadi ini bilang wala tudhir, jangan kau dhahirkan liman hadda kata hadis dan ta'rifu, bagi orang yang menceritakan kepada kau suatu cerita yang kau sudah mengetahuinya, jangan dhahirkan anak ta'rifu. Jangan dhahirkan bahwa kau sudah mengetahuinya. Ya. Fa inna dzalika mimma yuwasisul jalisa. Maka sungguhnya demikian itu daripada barang yang membuat resah teman duduk. Teman yang duduk kita sama-sama resah kalau kita udah dia baru ngomong potong kita udah potong duluan dulu gitu ya. Itu kan resah. Wa idza haddatsa insanun bi kalamin aw akala hikayatan ala ghairi wajhil manqul fala taqul lahu ya laisa kama taqul walakinnahu kadza wa kadza. Fa in ta'allaqa dzalika bi dini ma'rifu shawab bil ilm. Dan apabila bercerita kepada kaum manusia dengan satu perkataan orang ngomong atau menghikayatkan bagimu satu hikayat atas selain jalan yang dinukilkan yang tidak ada penukilannya dari agama gitu. Nah, fala taqul lahu laisa kama taqul. Nah, jangan kau bilang kepada dia bukan seperti yang kau katakan itu, bukan begitu, jangan. Walakinnahu kadza wa kadza. Tapi bilang aja begini dan begini. Lanjutannya. Jadi jangan disalahin. Fa in ta'allaqa dzalika bid-din, kalau itu bertakluk demikian itu dengan agama hukum, fa'arifu shawab bil ilm. Beri ketahui akan dia kebenaran dengan santun, dengan sopan santun, jadi bukan dengan kekataran, tapi dia tahu ya, yang lemah lembut, ya, bahwa hukum itu kira-kira bukan begitu, hukum yang seperti ini ada catatannya di kitab. Wa iyyaka wal khawda fi ma la ya'nika, dan jauhkan olehmu khawd ikut campur gitu seluruh pada barang yang tidak memerlukan ada pisau, yang ada orang yang perlu yang tidak ikut jangan. Ya, jangan jauhkan. Wa iqrar al-billah, dan membayarkan sumpah dengan nama Allah jangan. Pada tahlif bihi ta'ala illa sadiqan indal hajat. Jangan engkau bersumpah dengan Allah Ta'ala kecuali kalau katamu benar di waktu hajat, bolehlah sumpah kalau hajat. Wa dzalil kadhiba bi jami'i anwa'ihi, dan jauhkan dusta dengan segala macam dusta. Fa innahu munafisun lil iman. Munafirun ya, maka bahasanya itu bertentangan bagi iman sebesar. Wa iyyaka wal ghibata wan namimata, dan jauhkan olehmu ghibah, ceritakan keburukan orang, dan namimah, mengadu domba, bahwa omongan kalau ini saya orang jadi itu namanya. Wal iktsara minal mizahi, dan jauhkan juga memperbanyak daripada bersenda gurau. Bercanda boleh dikit aja, tapi nggak boleh terlalu banyak. Ya. Humor sedikit boleh. Nabi tidak suka humor, tapi nggak dikatakannya maksudnya yang benar dan nggak banyak. Cuman buat apa itu penyedap pergaulan. Kalau kita bergaul, kalau ada humoran sekali, bukan sedap, ada sekali-sekali. Tapi jangan berterusan. Wajtanib sa'irat kalam al-qabil, dan jauhkan seluruh perkataan yang buruk, jauh. Wa amsik an rabi'il kalam, dan tahan diri daripada perkataan yang buruk. Kama tumsiku an mazmumihi, sebagaimana kau menahan daripada yang tercelanya. Fatafakkar fi ma taqulu qabla an taqula, dan berpikir dulu pada apa yang kau akan katakan sebelum kau katakan. Kalau belum ngomong, pikir dulu yang ngomong benar kan? Baik kan khairan taqul. Maka kalau adalah perkataan itu benar, ucapkan. Wa illa fasmut, kalau tadi yang diomongin. Faqala alaihi salatu wassalam, kullu kalam ibni Adam alaih la illa dzikrullah. Atau amran bil ma'ruf atau nahyan 'anil munkar. Kullu kalam ibni Adam alaih. Tiap-tiap perkataan anak Adam itu memberatkan atas dirinya. Ya, lalu tidak meringankan untuk dirinya tidak. Jadi alatnya memberatkan. Tiap-tiap perkataan Adam itu memberatkan atas diri yang ngomong.
lahu, bukan untuk keuntungan baginya. Atau bisa diartikan setiap perkataan anak Adam merugikan anaknya, tidak menguntungkan baginya. Illa zikrullah, kecuali kalau zikrullah yang dia omongin. Atau amr bil ma'ruf, atau memerintahkan pekerjaan baik, atau nahyat anil munkar, atau larangan dari munkar. Itu yang baik. Wa qala alaihi salatu wassalam, rahimallahu imra'an qala khairan fa ghanima aw sakata an dzalik fasalim. Bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, rahimallahu imra'an qala khairan fa ghanima. Memberi rahmat Allah dan seorang yang mengatakan baik, maka beruntung ia. Aw sakata an dzalik fasalim. Atau dia diam daripada kejahatan, maka dia selamat. Faqala alaihi salatu wassalam, innar rajula la yatakallamu bil kalimati ma yarfa'aha balan yahwi biha ab'ada min as-suraya. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, sungguhnya seorang laki-laki berkata-kata dengan satu kalimat ma yurtilaha balan, yang tidak mencampakkan dia bagi kalimat itu akan satu keperluan. Yahwi biha, dia akan jatuh bersama kalimatnya itu ab'ada min as-suraya, lebih jauh daripada bintang suraya. Ya, bintang suraya itu ada di atas yang paling tinggi. Nah, itu katanya jatuhnya itu sampai ke sana, sejauh itu. Kalau kalimat yang kita omongkan itu yang nggak ada keperluannya, ya, yang nggak ada artinya. Nah, apalagi omongan-omongan adat yang biasa itu, yang nggak ada artinya, nggak ada gunanya. Sekarang kan banyak macam-macam omongan awal belak, gitu. Itu omongan nggak ada artinya kan? Ada artinya? Nggak ada, itu cuma omongan-omongan tambahan yang orang-orang buat awal membuatnya tidak yang berakal kalau saya jadi ya jangan, nggak boleh. Nah, kalau mau humor sedikit ya orang pidato ada humornya. Rasulullah juga wayamsah wala yaqulu illa haqqan birawiyah, wayamsah Nabi juga berkata, tapi wala yaqulu illa haqqan, tidak diucapkan kemudian yang benar. Nah, nenek masuk surga kan benar. Nenek kalau masuk surga dipermak dulu, dijadiin muda dulu sebelum masuk, kan benar-benar nggak ada nenek surga. Jadi omongan Nabi tidak salah. Ya, maka baiknya Allah tangkulan. Pengennya sih bisa apa nih? Tapi kasih banyak juga. Boleh dibedakan kalau dia nggak tahu, tapi jangan di depan umum bilangnya. Artinya waktu kita lagi tentangnya, ya. Dan juga caranya kita masih tahu, jangan sebagai artinya orang-orang yang menegur atau yang tidak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال
Wa 'alaika alla tanqula qadamaika illa ila khairin aw fi hajatin. Wa idza masyaita fala tasta'jil wa la tahtalla fi masyiatika wa la tahtal fi masyiatika wa la tatabakhtar fatasquta bidzalika min 'ainillahi. Wa 'alaika, dan lazimkan olehmu, alla tanqula qadamaika, bahwa tidak engkau memindahkan kedua tapak kakimu, yakni langkahmu, illa ila khairin, kecuali memindahkan langkah itu pada kebaikan. Kalau kita mau melangkah aja supaya langkah yang baik, ya. Au fi hajatin, atau sekurang-kurangnya di dalam suatu hajat, kalau yang tidak ada keperluan apa-apa, kalau sering melangkah, kalau kita kemana-mana. Jadi kalau menuju pada pengajian, ya, pada mau berbuat baik, atau ada satu hajat, keperluan untuk maisha, kehidupan, itu boleh kita melangkah. Jadi kalau umpamanya tidak ada apa-apa, ya tidak usah melangkah. Ya, harus ada niat baik. Wa idza masyaita fala tasta'jil, dan apabila engkau berjalan maka jangan terburu-buru, santai aja kalau jalan. Jangan kayak orang jangan jalan begitu, ya, santai aja. Wala tahtal fi masyika, dan janganlah engkau angkuh di dalam jalanmu itu. Oh, apa? Dikira ini jalannya gitu, seperti abri mulanya. Nah, itu. Jalan bus boleh. Ya, lain lagi ada hajat tadinya. Ya. Ngejar-ngejar oplet, ngejar-ngejar bus, perlu kan? Wala tatabaktar, dan janganlah engkau menyombongkan diri dalam berjalan. Jalan sombong itu jalan keren, ya. Itu jangan. Batas kuta bidzalika min 'ainillah, maka sebab engkau jadi gugur nanti. Dengan demikian itu dari mata Allah, dari pandangan Allah, gugur kita jatuh. Dalam kita ini orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang tidak mengikuti ajaran-ajaran contoh-contoh Rasulullah. Jadi gugur di pandangan Allah. Tidak ada harganya, artinya Allah nggak hargai. Lewat orang banyak jangan ngomong aja. Ya, kita minta maaf. Maaf saya ada keperluan, mau jalan dulu. Gitu. Makanya, jadi ini kita termasuk orang yang bersopan santun. Jangan sampai dapat nilai songong. Ada omongan songong nih. Apa songong? Enggak bersopan santun dirinya. Ada. Wala takra ayyumsha amamaka, dan jangan bahwa engkau membenci bahwa dijalani orang di depanmu. Jangan kesal dalam jalan depan kita gitu, malah dia biar aja, tidak apa-apa. Kita jangan begitu. Kalau ada orang jalan di depan kita, biar aja. Wala tuhibba ayyuta'a aqibaka wa yamshi'a khalfaka, dan janganlah kau suka, ya, ayyuta'a aqibaka, dan tidak suka bahwa engkau diinjak tumitmu. Kalau namanya tempat orang ramai, ya, jangan kita nggak suka untuk diinjak tumit kita, keinjak gitu, sepatunya sendalnya keinjak, jangan marah gitu ya. Ya, kalau orang yang terbiasa marah, hatta di Arafat, saya dapetin orang di Arafat gitu, di jalan cepat, keinjak gitu ya, sendalnya dia mau marah, mau mukul. Lagi orang berbeda kalau kan. Nah itu karena nggak melatih diri tadinya, itu emosi gitu ya. Jadi hampir-hampir hajinya nanti nggak murni, nggak mulus. Kan nggak boleh kita ribut-ribut lagi bikin haji. Bidaranya nggak boleh, bertengkar-tengkarnya. Wayum sya'al faka, gitu ya. Dan jangan kau tidak suka bahwa dijalankan orang di belakangmu. Biar aja. Kalau jalan depan kita, ke belakang kita. Fa inna dzalika min akhlaqil mutakabbirin. Maka sungguhnya demikian itu daripada akhlaknya orang yang sombong. Enggak mau di depanin, enggak mau di belakangin. Artinya kalau orang jalan depan kesal, orang di belakang, apa ya udah di belakang. Curiga gitu orang, ya. Nah, jadi itu akhlaknya orang-orang yang sombong, mutakabbirin. Kita jangan berakhlak seperti itu. Wala tuksiril iltifata wa anta tamshi, dan jangan banyak menoleh, nengok-nengok padahal kau berjalan. Kalau jalan jangan nengok kanan, nengok kiri, nengok ke belakang, ya.
Jalan aja lurus ya, nunduk aja. Wala taqifu fi tariqika li mujarradil fuduli. Jangan kau berhenti di jalanmu untuk semata-mata pekerjaan yang sia-sia. Ada apa yang main kalau berhenti di jalan itu? Ya dari obat berhenti, nonton dulu. Nah, itu kan fudul, nggak ada arti apa-apa. Jalan aja terus. Jadi wala taqif fi tariqika li mujarradil fudul. Jangan kau berhenti di jalanmu untuk semata-mata yang fudulnya, nggak ada faedahnya. Mau lihat apa lihat apa. Wa kana alaihi salatu wassalam idza masya yataqallau ka'annama yanhaqqu min sababin. Dan adalah Nabi alaihi wasallam apabila berjalan beliau itu yataqalla. Yataqalla itu lancar. Ka'annama yanhaqqu min sababin, seolah-olah dia turun dari satu ruangan, satu jalan yang tinggi gitu. Kayak orang yang jelunuk jalan. Walaupun jalan rata, tapi jalannya seperti orang ini. Lancar, tidak gandet-gandetnya. Wa idza nudiya min waraihi waqafa wa lam yaltaqi. Kalau dipanggil orang dari belakangnya, dia berhenti, enggak nengok. Berhenti aja. Saya ada orang manggil, tungguin. Orang itu nanti nyusul, dia enggak usah nengok. Nabi begitu, ya. Apabila orang panggil dari belakangnya, dia berhenti tapi enggak nengok. Ya. Tuangan gitu. Tuangan. Seperti orang air dituang, keluar lancar. Ya. Sabba ya subuh sabban. Ya, sababan. Lancar, tuang. Seperti dituang gitu kan, kayak air dituang. Jadi lancar. Wa alaika idza jalasta bit tahaffudi ala auratika. Dan lazimkan olehmu apabila engkau duduk dengan memelihara atas auratmu. Jangan pakai ngongkong kalau duduk itu. Kadang-kadang dia pakai celana pundung, ya, pakai kain, duduk angkat kaki, pakai ini kelihatan sama orang. Gitu. Itu jaga tuh, jangan sampai begitu. Kadang-kadang kita sudah alfa sudah nggak inget. Kadang-kadang sampai karena celananya itu apa ya? Masuk ke dalam, itu auratnya keluar, orang lihatnya, tapi nggak tahu. Itu kan nggak ada perhatian. Walaupun kita udah tinggi juga, apalagi kita udah termasuk ustaz, orang alim, itu lebih harus memelihara lagi tuh, yang begitu-begitu. Dan lebih diketawain orang, ya. Jadi hina. Dan memang nggak boleh haram memperlihatkan aurat kan nggak boleh. Itu kalau kita biasain pakai celana panjang, kalau kita sembahyang sampai kita sujud, orang lihat dari belakang, kadang-kadang kelihatan paha. Memang nggak batal sih, kalau lihatnya di bawah ya. Tapi haram tuh, kita kalau tahu orang lihat, kita diemin aja. Jadi orang, jadi mesti dipelihara tuh orang. Jadi pakai celana panjang, kan biasanya pakai celana buntung. Walaupun pakai kain, pakai celana. Celana balang dibuatnya tenggul. Ya tenggul. Nah, sekarang saya lihat anak bagus nih, nggak ada yang pakai celana atas. Di rumah-rumah ada, celananya gede gitu. Karena ya lihat tenggul dikit gitu. Nah, dia bilang, bagus nih model begini. Kalau dulu kan ke atas itu kan ini di parah. Sekarang udah lihat tenggul, seneng gitu. Kita lihat, dan anak juga senang pakai pakaian begitu. Yang ngobrol-ngobrol tuh ya kayak. Kali-kali jadi benar. Dari itu lagi. Dulu orang kolak-kolak tuh. Lagi. Wajlis mustaqbilan lil qiblati ala hayatil khusyu'i wal waqari. Dan duduklah engkau padahal menghadap bagi kiblat. Kalau lagi duduk di rumah kita itu duduk santai, ada bangku khusus yang kita. Ada pun kiblat. Jadi kita duduk sesuai menghadap kiblat. Yang khusus tuh takrimah. Kalau orang Arab bilang takrimah. Takrimah itu bangku khusus buat orang yang punya rumah. Ciri ini tamu jangan duduk ya. Kalau kita tahu itu takrimah, jangan kita dudukin. Itu khusus bukan ya. Kita kalau datang situ kita lihat ini takrimah, jangan dudukin, bukan punya lain. Itu dibiasain supaya menghadap kiblat. Duduk. Ala hayatul khusyuk, di atas kelakuan khusyuk wal waqar, hormat gitu. Jangan apa itu, jangan kelihatan gelisah, tenang gitu. Wala tuksiril ittirab wa taharruka wal qiyam min majlisik. Dan jangan kau banyak
bergerak-gerak, ya, ittirab, goncang dan bergerak, dan berdiri dari majelismu, jangan tantar berdiri, terus duduk lagi, duduk lah. Wa iyyaka wal iktsara minal haqqi wat tamtiti wat tajassi wat tata'ubi fi wujuhin nas. Dan jauhkan olehmu serta memperbanyak daripada garuk. Garuk-garuk, bukan orang garuknya tempat yang kurang hormat. Kalau garuk-garuk itu jelek. Kalau di pantat, tangan, garuk tempat orang gitu ya. Nah itu kalau bisa dihindarkan. Buat tampil dan mulet, jangan orang mulet. Jangan. Buat tajassi, betah. Gitu sih. Ya memang nggak apa-apa ya, tapi sebaiknya itu jangan di depan orang kalau tidak ada. Apalagi kentut, ya. Jangan di depan orang dilepas flat gitu. Nggak bagus, aib, ya. Berhati hati itu. Ada bilang katanya kalau orang lupa kalau kentut nggak apa-apa, kalau berhati memang nggak sama, siapa juga berhati kentut sama. Ya. Di masjid khilaful aula. Kalau kita berdan di masjid mengkentut itu bagusnya keluar dulu. Tapi andai kata nggak keluar boleh, cuman khilaful aula. Kita lakukan yang menyalahi yang lebih utama, jadi utamanya keluar. Memang nggak dilarang kentut di masjid, nggak dilarang. Artinya di tempat yang ada orang, jadi kalau ada orang nggak boleh menyakiti orang lain, ya. Jangan kebawaan nanti. Ya. Tapi ada juga satu orang yang mantep gitu, nggak sengaja dikentut, tapi memang orang cerdas itu orang di depan raja gitu. Waktu ada orang lagi menghadap orang Badui, orang desa, ada pada Raja Malik. Waktu lagi dia ngomong sama raja, dia terkentut, yang hadapnya kentut. Wah, sepi, karena kentut itu sepi, orang nggak ada yang berani ini, yang ketawa nggak ada yang berani depan raja ya. Semua orang pada nggak berani ngomong, takut raja murka ini, marah. Tapi ini orang pintar. Dia nengok ke belakang, yang kentutnya, nengok ke belakang. Dia lihat pantatnya. Dia bilang, memang raja kita ini patut katanya dipuji oleh semua anggota kita. Tapi kalau saya mulut lagi ngomong, kamu diam dulu, jangan bicara dulu. Baru orang ketawa. Dikasih hadiah sama raja di satu kantung konjen emas. Karena apanya itu kecerdasannya gitu. Dan keberanian. Dia cari jalan bagaimana gitu ya, cepat dia dapat jalan. Dia nengok, dia lihat tanda, dia bilang memang raja kita ini patut dipuji oleh seluruh anggota kita, tangan apa semua memuji. Tapi katanya kalau aku mulut tadi ngomong, kamu diam dulu, jangan dibarengnya, itu dia aja dulu. Nah, orang berketawa semuanya. Ada itu ceritanya di An-Nawadir kira-kira. Biasa berpikir ya. Iya, orang cerdas itu ya. Buat tasaub dan muak, ya. Jadi jaga dulu jangan sampai taruh mulai tetap muak di muka orang. Iya, pasti. Jadi kalau beri makan dulu, memang sudah mau bertahan gitu. Tapi jangan dilepas, begitu. Ya. Itu kebanyakan hasil. Bisa sebelah boleh. Jadi pelihara juga. Ya, tasawuf di wujuhin nas dan muak di muka orang. Wa idza akhadaka tasawuf, dan apabila mengambil akan dika oleh muak, nanti dipaksa muak. Apa ya dakal yusra ala tika, maka letakkan tanganmu yang kiri di atas mulutmu. Gini, belakangnya, bukan pakai ini. Muat, tutupin ya, dan belakang kiri. Nah, masuk ke enggak, ya tadi jangan sampai 2-3 kali gerak. Wa iyyaka wa kasratat dhahiki, dan jauhkan olehmu serta banyak tertawa. Biasa ini mau ketawa dulu gitu. Kadang-kadang nggak mesti ketawa, nggak lucu ketawa juga gitu ya. Kalau belum digelitikin sama hati kita, jangan ketawa.
Kalau digelitik oleh hati memang nggak tahan gitu ya kan, artinya jadi sendiri udah harus ketawa juga. Kalau ketawa jangan terbahak-bahak, ketawanya cukup dengan senyum. Setelah ketawanya itu ketawa lebar, senyum, hatta banat aniyabu sampai kelihatan taringnya, tapi nggak ada suaranya. Ya, nggak pantas orang ketawa terbahak-bahak, apalagi ya seorang ulama. Al-qahqah itu masalah. Al-qahqah itu minasyaitan, ada hadis. Terbahak-bahak itu datangnya dari setan. Kalau setan kan ketawa. Coba lihat kalau di film setan, itu kerjaan setan. Fa'innahu yumitul qalba, maka bahwasanya ketawa itu mematikan hati kita mati, nggak jalan pikiran. Wa ini istafa'ta an taj'ala ba'ika hatta tabassuma fa'al. Dan jika kau kuasa mampu bahwa kau jadikan tertawamu itu senyum saja, maka perbuatlah, senyum aja kalau tahu. Jangan berbunyi, ya. Mantap. Iya, nggak pernah dengar ketawa. Kalau kebiasaan biar alim biar apa ngakak. Biar kiai juga kalau ngajar kalau gitu, dari tokokan setan, nggak tahu itu. Jelek. Wala takum min majlisika hatta taqula subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan jangan kau bangun dari majelismu, kita mau bangun dari majelis ini mau pergi berjalan. Ya. Itu jangan kau bangun dari majelismu sehingga kau ucapkan dulu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memuji Engkau aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Engkau. Aku mohon ampunan Engkau dan aku bertobat kepada Engkau. Faqad warada anna man qala dzalika ghufira lahu ma kana fi majlisihi. Ada sesungguhnya warid datang hadis bahwa orang yang mengucapkan demikian diampunkan baginya apa yang telah terjadi dalam majelisnya. Kita dalam majelis kita nggak tahu ada omongan salah, ada apa ya, kerjaan yang makruh, ada omongan haram. Insyaallah kalau kita bangun dari majelis itu dengan membaca ini subhanakallahumma akan diampunkan dosa-dosa kita tadi. Bersih kan? Wa idza aradta an-nauma fattaji ala jambikal aymani mustaqbilan lil qiblati taiban min jami'i dzunubi aziman ala qiyamil laili qailan bismikallahumma rabbi wa ba'du jambi wa bismika arfamu faghfir li dhanbi Allahumma qini adzabaka yauma tajma'u ibadaka salatan astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi salatan wa qul subhanallah salatan wa salatin alhamdulillah kadzalika wallahu akbar arba'an wa salatin. Dan apabila engkau berkehendak tidur, maka berbaringlah di atas lambungmu yang kanan, yang kiri. Di kiri ada jantung, kalau dia tekan nanti jadi rep ya, ngigo ya. Jadi bagus lambung kanan. Padahal menghadap bagi kiblat. Jadi kalau kiblat sana, kalian sana, kayak lambung kanan gitu kan, kakinya kan, kayak orang sembahyang baring. Sama. Orang laki atau orang perempuan sunat tidurnya madhab kiblat. Kalau dia sendiri, kalau suami istri salah satu deh, ya. Kalau suami istri itu semua madhab kiblat, jadi patong gomtong ini. Kan kita ngadep sunatnya ngadep sama istri itu, ya. Ada depan. Ya perempuan kadang-kadang marah juga kalau kita belakangnya begitu. Jadi maksudnya tadi hadapin. Gak apa-apa ya, kita membelakangi kiblat, dia ngadep kiblat. Kalau kita ngadep kiblat, dia belakangin kiblat. Salah satu. Udah orang nikah itu kan yang sunat kiblat salah satu. Apa walinya, apa pengantinnya. Ya kalau kita jadi pengantin kita rebut kiblat. Kalau kita pengantin kita duduk di sana, saya wali di sini. Kalau kita jadi wali kita rebut kiblat, kita ngadep kiblat, ya ngadep sini. Kita dua-duanya ngadep kiblat. Susah dong akadnya. Akad nikah kan udah berdepan. Jadi kalau disebut ngadep kiblat salah satu. Ya. Taiban min jami'in, ya.
Taiban min jami' dulu. Padahal bertobat dari semua dosa. Tobat dulu. Kalau mau tidur, jadi ingat-ingat dosa kita. Pengampunan Allah. Aziman ala qiyamil lail, padahal kita berazam di atas bangun malam. Niatnya tidur, ntar mau bangun malam sembahyang. Qailan, padahal dia berkata, Bismika Allahumma Rabbi wa ba'du jambi wa bismika al-fa'u faghfir li dhanbi. Dengan nama Engkau ya Allah Tuhanku, aku letakkan lambungku, dan dengan nama Engkau aku mengangkat nyeri juga nanti, maka ampunilah bagiku akan dosaku. Faghfir li dhanbi. Allahumma qini adzabaka yauma tajma'u ibadah. Ya Allah, peliharalah aku akan azab Engkau pada hari yang Kau himpun para hamba-Mu. Ini kiamat jasa. Ini yang tab'at. Boleh ya, yauma tab'atu ibadah atau yauma tajma'u ibadah. Salatan 3 kali itu ucapkan. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Salatan. Baca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Wa qul subhanallah salatan wa salatin. Baca subhanallah 33 kali dulu kayak orang bersemayam. Alhamdulillah kadzalik, alhamdulillah kayak begitu juga 33. Wallahu akbar arba'an wa salatin. Allah akbarnya 34 supaya jadi 100 ya. 33 34 semua sih. 99 kalau ya. Nah ini 100. Allah akbar tambah Allah akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsiran dari 100. Walin naumi azkarun ghairu hadhihi fala taghful anha. Dan untuk tidur ada beberapa zikir selain ini, banyak, maka jangan kau lalai daripadanya. Baca bismillah dulu 21 kali gitu kan, supaya aman daripada segala malapetaka. Nah, dan apa itu baca surat Ikhlas, Falaq, Qul huwallahu ahad, atau ditiup tangan, diusapin di semua badan. Itu sunnah nanti, itu untuk melihara jangan sampai terkena sihir ya. Sunnah amal Rasulullah ya. Tidurnya kapan lagi? Ya, tidur siang, tidur malam sama aja. Enggak, maksud saya kalau baca tidurnya kapan? Iya, habis aja ya. Mau baca terus karena dia ada berhenti ya. Itu saya kadang-kadang ada yang udah ngantuk bener, udah sampai habis udah terpulas. Yang bagus bacanya jangan tidur, duduk dulu tempat tidur supaya jangan kepulusan. Kadang-kadang baca bismillah 21 kali namanya kalau dalam keadaan tidur. Udah belum selesai udah pulas ya. Terusnya duduk dulu. Nah, jadi untuk tidur ada beberapa zikir selain ini. Falatan pun anak jangan kau lalai daripadanya. Wala tatimmu illa ala taharatin, dan tidak sempurna zikir-zikir itu melainkan di atas keadaan suci. Jadi bagusnya kalau tidur wudu dulu. Tanam ya? Saya baca. Mungkin kelihatan kayak 2 ya. Ya. Wala tanam illa ala taharatin, dan janganlah kau tidur melainkan di atas keadaan bersuci. Wudu dulu deh. Tapi kalau kita udah wudu, kan tidur maharim, kesenggol nggak batal tuh. Maksudnya nggak batal, nggak sudah pulang wudu lagi. Kalau sampai itu dong, sembahyang lagi. Ya, maksudnya kalau udah ambil sembahyang, udah madai deh. Nanti kalau kesenggol nggak apa-apa ya. Nggak boleh pakai sholat gitu. Nggak boleh gitu. Nah, maksudnya untuk tidur, bergaman dulu deh. Wal ya'khudkan naumu wa anta ala dzikrillah ta'ala. Ya. Dan hendaklah mengambil akan kita oleh tidur, pengaruhi oleh tidur padahal engkau di atas zikrullah. Bagusnya memang lagi zikir kita terus pulas. Ya. Nah, yang terakhir udah selesai zikir lain. Allah sampai pulas itu ya. Jangan terlupa sama Tuhan. Wala tata'awwadin nauma 'alal furushil wati'ati. Dan jangan kau biasakan tidur di atas hamparan-hamparan yang empuk. Nah, jangan pakai spring bed, jangan teflon gitu. Pakainya yang sederhana aja, yang biasa ya. Keras aja. Ya, keras-keras. Bagus. Kalau orang banyak tidur di tempat lembut, banyak mendatangkan syahwat, memanggilkan syahwat. Kalau Umumnya tidak. kalau di papan
Fayad'u kadzalika ila kasratin naumi. Nah, kalau tidur yang empuk tuh nanti mengajak engkau oleh yang demikian itu kepada banyak tidur. Doyan tidur jadinya. Tapi sempat tidurnya enak. Kalau nggak enak kan itu nggak bisa tidur. Jarang tidur. Kalau keras gitu. Pantalnya keras. Wa tarkil qiyam bil lail. Juga mengajak kepada meninggalkan bangun pada malam hari karena ketidurannya enak. Faya'lumu hazanuka wa tahassuluka idza ra'aita ma 'adda Allahu lil qa'imin. Faya'lumu hazanuka, maka menjadi besar kedukacitaanmu, wa tahassuluka, dan kekecewaanmu, idza ra'aita ma 'adda Allahu lil qa'imin, apabila kau melihat apa yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bangun malam sembahyang. Jadi yaumul qiyamah waktu dibangkitkan sama-sama, orang-orang yang sama-sama kita dibangkitkan dapat pahala bangun malam, kita enggak nyesel kita nanti. Oleh karena itu di sini kita lembut bangun malam itu jangan sampai kita tinggal, niatin bangun, jangan sampai kita nanti kerja di sisi Allah sana nyesel ketinggalan, lihat orang dapat pahala besar-besar tidak ada. Wa qad qala alaihi salatu wassalam yuhsyarun nasu fi sa'idin wahid. Sungguhnya bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, akan digiring, dikumpulkan manusia ini di satu lapangan yang satu. Wa yunadi munadi, maka berserulah oleh seorang penyeru, pemberuper berseru, ainal ladzina kanat tatajafa junubuhum 'anil madaji. Seruannya begini, ainal ladzina, mana itu orang-orang yang tadinya tatajafa junubuhum 'anil madaji, yang renggang lambung mereka dari tempat tidur. Yang renggang artinya tidur. Turun tidur kan rapat lambungnya dari tempat tidur. Ini yang renggang dia punya lambung dari tempat tidur. Yang biasa berada sembahyang. Fayaqumuna wa hum qalilun. Maka bangun tuh, yang dipanggil yang tatajafa junubuhum, bangun. Wa hum qalilun, padahal mereka sedikit. Enggak banyak orang yang bangun. Fayadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Maka masuklah mereka ke dalam surga dengan tanpa pemeriksaan lagi. Langsung masuk dari baca. Hebat orang-orang yang suka bangun malamnya. Wa qala alaihi salam, qalat Ummu Sulaiman ibnu Daud alaihi salam, ya bunayya la tuktsirin nawma bil laili fa inna man yuktsirun nawma bil laili ya'ti faqiran yaumil qiyamah. Dan bersabda Nabi alaihissalam, berkata ibunya Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman tidak satin ibunya. Ya bunayya, ya anakku, la tuktsirin nauma bil lail, jangan kamu banyak tidur malam. Fa inna man yuktsirun nauma bil laili, sesungguhnya orang yang membanyakkan tidur di malam hari, ya'ti faqiran yaumil qiyamah. Dia datang nanti fakir di hari kiamat, enggak punya apa, enggak ada pahala. Sayang, kehidupannya hidupnya dipakai tidur dulu, ya, enggak ada kebaikan-kebaikan. Wa qala al-Imam al-Ghazali rahimahullah, i'lam anna al-laila wan nahara 24 sa'atan. Fala yakunu nawmuka fiha aktsara min 8 sa'atin fayakfika in ista 60 sanatan an tudayyi'a minha 20 sanatan wa hiya thuluth. Kata Imam Ghazali rahimahullah, ketahuilah olehmu bahwa malam dan siang itu ada 24 jam. Fala yakunu nawmuka fiha, maka jangan adalah tidurmu pada 24 jam itu aksara min 8 saat, yang lebih banyak daripada 8 jam. Yang lebih banyak. Wah, 8 jam itu udah kebanyakan tuh. Ya, jadi bilang asal yang lebih dari 8 jam. Kalau tidak orang dua-dua itu 8 jam itu terlalu banyak. 4 jam sudah. Ya. Fayakfika in syi'ta in ista 60 sanatan. Cukup untuk engkau jika engkau hidup 60 tahun, antudayyi'a minha 20 sanah, bahwa engkau sia-siakan daripadanya 20 tahun. Oh iya, terus itu sepertiga. Ya kan? Jadi kalau satu hari tidur 8 jam, berarti dari 24 jam udah kurang sepertiga. Jadi kalau kita hidup 60 tahun, yang hidup benar-benar cuma 40 tahun. Yang 20 tahun dia pakai waktu tidur, ya. Kalau saya jangan lebih dari 8 jam. Wah, ya terus 3, 4, sepertinya 8. Wa mata ta'azzara 'alaika fi ba'dil mawadi'i al-jam'u baina at-tayammuni wal istiqbali fanam 'ala yaminik. Fastahid alla tastaqbil al-qiblah.
Dan kapan-kapan udzur di atasmu pada sebagian tempat-tempat itu boleh menghimpun antara menganankan dan kiblat. Kalau kita ngananin, itu pakai lampu kanan nggak dapat kiblat. Kalau kita tidur madhab kiblat nggak dapat ngananin. Gitu. Jadi itu udzur untuk berhimpun terus dua. Ya. Nah, tanam ala yamin, tidur di atas lampu kanan. Nggak apa-apa ya, kiblat tidak lain, asal jangan di belakangin kiblatnya. Wajtahid alla tastadbiral qiblata, dan bersungguh-sungguhlah kau bahwa engkau tidak membelakangi kiblat. Tidur yang menghadap kiblat, kaki yang kayak tidur mayat, kakinya jadi pinggir. Menghadap. Apakah kaki ini menghadap kiblat? Bukan menghadap sana. Bukan. Apakah kaki? Kepalanya diangkat saja. Sesuai sembahyang kan? Sembahyang telentang. Kalau nggak bisa miring, telentang. Nah begitu. Apakah kaki? Kepalanya di atas. Supaya menghadap kiblat. Begini ya tidur. Keluarin kepala kanan saya. Kaki kanan. Dipakai lampu kanan. Kalau bisa diatur begitu, kadang-kadang kita pada tidurnya kan nggak begitu. Kadang-kadang pada tidur itu ono mujurnya. Nanti itu sono. Nah kalau ke sana, saya balik ke sana paling kakinya. Kalau mau tidur telentang, atau diatur supaya yang belakangnya kita. Wa idza qasadta bil tijahika al istirahata duna naumi fala ba'sa an tarji'a 'ala al-aysar. Dan apabila engkau bertujuan dengan berbaringmu itu cuma istirahat, cuma rileks, nggak maksud tidur, nggak sudah capek dari mana-mana itu, tujuannya kita cuma rileks, istirahat, gitu. Bukan mau pulas. Nah itu diulang naumi bukan mau tidur. Fala ba'sa, maka tidak mengapa antar terji'a 'ala al-aysar, bahwa engkau berbaring di atas kiri, boleh juga dalam begini nggak lama gitu ya. Wa fin naumi waqtul qailulati wa fin naumi waqtal qailulati ma'unatun ala qiyamil lail. Dan pada tidur di waktu qailulah itu sebelum zuhur, jam 10 11 waktu qailulah. Itu tidur di waktu qailulah itu ma'unatun, menolong ala qiyamil lail, di atas bangun malam. Kalau kita nanti pengen bangun malam, kasih sahur tidur jam 10 11 sebelum zuhur, itu sahur tidur, artinya nanti malam bangun. Kalau mau tidur juga siang untuk airullah, waktu malam nggak bangun, sama juga orang sahur nggak puasa, gitu kan? Ada tidur aja. Jadi sunat itu tidur berdoa, maksudnya buat nolong bangun malam. Kalau malam nggak bangun juga, sama juga orang sahur nggak puasa. Fa'alaika bihi, maka lazimkan olehmu dengannya, ya. Qailulah, tidur waktu qailulah. Wa'adzar antanama ba'da salati subuh, dan jauhkan olehmu bahwa engkau tidur sesudah salat subuh. Jangan sudah tidur habis subuh. Fa innahu yamna'ur rizqa. Karena bahwasanya tidur habis subuh mencegah rezeki. Orang tidur habis subuh malas, nggak mau ke pasar, nggak mau kerja apa ini. Ada ngurangin gaji itu kan, ngurangin rezeki ya. Yang biasain lah tidur pada subuh. Kecuali kalau terlalu letih, capek gitu ya. Malamnya banyak begadang, apa. Ada seorang orang lagi di Mekah, dia selalu tidur pada subuh. So dia memang begadang malam, banyak banget. Kalau ikut semuanya berjamaah misalnya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia mau ajak tidur, katakan. Kalau udah pukul 7 gitu, baru untuk murid-muridnya bangunin yang mau ngaji. Ya itu belakangnya aja. Itu memang udah bisa dia, nggak kuat ya, karena malamnya terlalu banyak begadang. Nggak apa-apa kita kalau malam banyak begadang itu ya kecapean, itu namanya udzur gitu ya, ada ilah, jadi nggak apa-apa. Ini yang biasa, nggak ada apa-apa gitu, habis subuh kayak tidur lagi, jadi jangan, kalau bisa. Kalau bulan puasa orang kerjaan namanya, orang kerja tuh ya, kerjanya di tempat yang agak panas, yang payah. Kalau dia bersemayam subuh, kalau dia tidur lagi nanti payah tuh di tempat kerja. Itu namanya ilah, boleh gitu, sampai nanti dia berangkat pergi kerja. Ini maksudnya yang santai, yang nggak ada sesuatu apa-apa, tidur pada subuh, ya. Apalagi sih tidur nggak bangun subuh, nah itu lebih celaka lagi. Artinya nggak bangun selain subuh.
Itu nggak biasa terjadi pada orang-orang saleh, orang-orang alim gitu ya. Nah, kecuali kalau keadaan darurat. Wa idza qaddima ilaika ta'amu faqul Allahumma barik lana fima razaqtana wa at'amana khairan minhu. Dan apabila dihidangkan kepadamu makanan, maka kamu katakan Allahumma barik lana fima razaqtana wa at'imna khairan minhu. Ya Allah, berkatilah bagi kami pada apa yang kau beri rezeki kami, dan berilah makan kami lebih baik daripada ini. Illa ayyakuna labanan, ya. Kecuali bahwa adalah yang diminum itu susu. Fakul wazidna minhu, gitu. Maka ucapkan wazidna minhu. Allah barakana fi marzaqana wa inna khairan minhu wazidna minhu, kalau susu. Kalau susu ada tambahannya wazidna minhu. Tambahkanlah kami daripada ini. Fa innahu la syai'a khairun minhu. Ya. Maka bahwasanya tidak ada sesuatu yang lebih baik daripadanya, daripada minum susu. Kama warada, sebagaimana warid datang dalam hadis. Wa 'alaika bi ghaslil yadaini qabla at-ta'ami wa ba'dahu. Dan lazimkan olehmu dengan membasuh dua tangan sebelum makan dan sesudah makan. Jadi sebelum makan cuci tangan, sudah makan juga cuci tangan. Wa bi tasghiril luqmati, dan dengan mengecilkan suapan. Suapnya pakai suap, ya, atau 3 jari. Jangan pakai suap gini ya, suap dakong ini, gitu. Itu alatnya. Oh, ini biasa ya. Batan qitil madri, dan menghaluskan kunyahan. 21 kali kunyahnya biar lama, biar halus ya. Jangan baru 2 kunyahan telan. Kecuali yang udah nggak ada giginya, akan masih lembek ya, masih tim ya. Wala tandut yadaka ila ta'ami hatta tabtali'a ma fi famika. Jangan engkau panjangkan tanganmu kepada makanan sehingga kau telan dulu apa yang ada di mulutmu. Kalau mulut masih ngunyah, jangan berjemput lagi. Tunggu dulu sampai habis dulu, baru jemput, ya. Nah, jangan masih ngunyah, udah ambil lagi. Wakul min nawahil qas'ati, dan makanlah dari tepi-tepi nampan. Kalau makan di nampan tuh di pinggiran, makanya jangan mencubur di tengah. Ya, kalau ada ikannya di tengah ya ambil ikannya, tapi makannya tetap tuh nasinya yang di depan kita. Dan kelilingan. Wala ta'kul min wasatiha, jangan kau makan dari tengahnya. Kacau nanti itu pembagian makanan teman-teman. Kalau lihat tengah-tengah makannya, pinggir-pinggir kan. Dia di pinggir, ya pinggir-pinggir, nanti lalu ke tengah. Innal barakata tanzilu alaih, karena bahwasanya keberkahan itu turunnya di atas makanan itu, di pinggiran. Wa idza saqatat luqmatun fa amit ma biha min adza thumma kulha wa la tad'ha li syaitan. Dan apabila jatuh satu suapan, kalau itu dia makan jambu deh, makan jambu, jatuh tuh yang diterima suap. Jangan didemin aja, jatuh. Fa amit, singkirkan mabiha, apa yang ada pada suapan tadi, min adza, daripada kotoran. Kalau jambu jatuh, dia makan jambu jatuh, ambil, bersihin, sekat-sekat, makan. Jangan ditinggal bersetan. Tsumma kulha, kemudian makanlah dia, wala tad'ha li syaitani, dan janganlah kau biarkan dia untuk setan. Wal asabi'aka wal qas'ata ba'dal faradhi, dan jilat olehmu akan jari-jarimu dan akan nampak sesudah selesai. Ya. Lihat ini kalau sudah selesai makan, ganti tangan dulu, karena ada makanan di sini tangan. Jilatnya sunnah.
Dan bilang jorok. Ini memang sudah Nabi. Kalau kita nggak bisa kerjain, jangan bilang apa-apa. Ini belum bisa kerjakan. Ini memang jorok dari mana? Ini makan makanan yang kita makan yang bukan bersih kok. Nah, kita bersihin, harus bersih. Dan yang di situ juga, yang di kosaannya itu kalau ada kuah-kuah di situ, nah itu ya jelasin dulu, habisin itu makan. Itu. Dan apa ada yang ketinggalan? Tapi ternyata wow barakah, mungkin ada di situ yang ketinggalan. Fa'innal barakah di situ ketinggalan. Ya, wal aqsabi'aka ya, wal qas'ada ba'dal barakah. Wa kul bisababati wal wusta wal ibham. Dan makanlah olehmu dengan telunjuk dan jari tengah dan ini 3 jari ini. Ya, biasanya makan makanan yang gede-gede masuk korme apa gitu. Ya. Wa ini tajta ilal isti'anati bil baqiyati fi nahwil arus fala ba'sa. Kalau kau berhajat kepada mengambil pertolongan dengan yang sisanya selain dari yang 3, 5 ada perlu. Pada seumpama nasi, makan nasi. Fa innahu fala ba'sa, tidak mengapa boleh. Kalau nasi 3 ini susah, ya. Kalau korma memang gampang, kalau nasi ya 5 ada. Wa idza akalta ma'a ghairika fakul mimma yalika illal fakihata. Dan apabila engkau makan bersama orang lain, ada temannya, makanlah dari apa yang mengiringi engkau. Ada yang di depan kita aja dulu kita makan. Illal fakihah, kecuali buah-buahan, boleh terpilih kalau benar. Wala tuktirin nazara ilal hadirin hala aklih. Dan jangan banyak memandang kepada orang yang hadir di waktu mereka makan. Makan kita jangan lihatin orang, lihatin mulut orang, lihatin makan orang, nanti orang malu. Jadi kita makan aja deh, hadapin makanan kita dan diri kita aja. Jangan banyak memandang kepada yang hadir di waktu makan mereka. Wala tatahaddath ma'ahum illa bima yunasibul hala. Ya. Dan jangan kau bercerita bersama mereka hadirin kecuali dengan munasabah dengan keadaan. Kalau ngomongin yang lagi makan, ceritain makanan-makanan enak, terus supaya teman-teman kita lebih selera makannya. Ya, yang ngomongnya enggak, yang kotor-kotor gitu di situ. Ya. Kalau orang-orang yang sopan nggak mau dia bicara-bicara jelek. Ceritain muntah, ceritain apa gitu pada makan, nah, itu kan nggak bagus ya. Ceritain tai kebo gitu. Jadi wala tatahaddath ma'hum illa bima yunasibul hal. Wala tatakallam wa ta'amu fi fika. Jangan kau ngomong sedang makanan ada di mulutmu, lagi dalam mulut ngomong. Jelek ngomongnya. Ya, telan dulu, udah telan ngomong gitu. Yang lagi ngunyah ngomong. Sama amburan makanan. Kalau dia makan sagon. Oh, dia ngomong gitu ya. Jadi orang bisa kedai pengangguran sagon. Illa wa in gharabaka busaqun aw muqatun ya. Falwi bi ra'sika anhum ya, aw qum anhum aw qum ila mawdina. Fa'in ghalabaka busaqun, dan jika lo mempengaruhi akan dikau oleh beludak, mau beludak gitu. Jadi dengan tempat orang makan. Atau mukhatun atau ingus. Ingusan di situ bertambah banyak. Balwi bila sikaan maka palingkan dengan kepalamu dari mereka. Jangan hadapin makanan di situ. Buang itu kiri muka kita. Mau bangkit apa gitu ya. Jangan hadap di depan makanan. Balwi birasian maka palingkan dengan kepalamu, tekuk kepalamu dari mereka. Aukum untuk bangun dulu dari mereka. Bagus bangun. Aukum bila mau dinasar atau bangun ke tempat lain. Buang ingus di situ juga nggak bagus. Kalau orang-orang Eropa mungkin nggak apa-apa ya. Kalau kita tuh nggak bagus. Di situ buat makanan kita ambil ke tangan. Itu apa? Dia apa sing-singin. Kalau bangun dulu dah yang bagus. Tempat makan itu.
Wa idza akalta 'inda qaumin fa'athni 'alaihim wad'u lahum bi khairin. Wa qul ba'da al-faraghi min al-akli alhamdulillahi Allahumma kama at'amtani tayyiban istamilni salihan. Alhamdulillahilladzi at'amani hadha at-ta'ama wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Dan apabila kau makan pada satu kaum, diundang kita satu kaum, fasni alaihim, puji atas mereka. Yang nanti kita makan, akramakumullah, mudah-mudahan Allah beri kemuliaan ya, puji. Puji-puji itu yang ngasih makan kita ya. Wad'u lahum bi khairin, dan doakan untuk mereka dengan kebaikan, berkah. Allah barik, Allah barakallahu laka. Wa qul ba'dal faraghi, dan ucapkan olehmu sudah selesai makan minal akli, alhamdulillah, segala puji terpuji Allah, Allahumma kama at'amani at'amtani tayyiban istamilni salihan. Ya Allah, sebagaimana kau beri makan aku makanan yang sedap, yang enak, ya, berilah jabatan aku, atau jadikanlah aku sebagai orang yang saleh. Alhamdulillahilladzi at'amani hadha at-ta'ama wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Segala puji tertentu bagi Allah yang telah memberi makan aku akan ini makanan, dan memberi rezeki akan dia daripada ketidakadaan daya daripada aku dan tidak ada upaya. Faman qala dzalika ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Kepada siapa yang mengucapkan demikian, diampunkan baginya apa yang telah terdahulu daripada dosanya dan apa yang terkemudian. Wala taj'al himmataka aqla thayyibati wa tanawula syahwat. Dan jangan kau jadikan himmahmu itu keinginan hati kita selalu makan yang enak-enak, pengen. Wa tanawula syahwat, dan mencapai segala keinginan nafsu yang biasa itu. Himmah kita mau makan yang enak-enak. Fatakuna minal ladzina qala fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab jadilah engkau daripada orang-orang yang telah bersabda tentang mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syiraru ummati alladzina ghadaw bin na'im wa nabatat alaihi ajsaduhum wa innama himmatuhum alwanut ta'ami wa alwanut thiyab wa yatashaddaquna fil kalam. Nah, jadi engkau daripada orang yang diucapkan oleh Rasulullah ini, syiraru ummati, orang-orang yang buruk daripada umatku itu, alladzina ghadaw bin na'im, mereka itu yang mendapat gizi, yakni makan dengan yang enak-enak. Wa nabatat alaihi ajsaduhum, wa nabatat alaihi ajsaduhum, dan tumbuh di atas kesenangan itu jasad-jasad mereka. Wa innama himmatuhum alwanut ta'am, hanya saja himmah mereka itu bermacam-macam makanan, wa alwanut thiyab, dan bermacam-macam pakaian. Maunya makanan macam-macam, ganti-ganti, meninya ganti-ganti, dan pakaian maunya juga itu macam-macam. Wa yatashaddaquna bil kalam, dan memfasih-fasihkan diri di dalam berkata-kata. Kalau ngomong keren gitu, supaya kelihatannya fasih gitu. Yatashaddaqun. Wa qala Aliyyun karramallahu wajhahu, man kanat himmatuhu ma yadkhulu batanahu kanat himmatuhu ma yakhruju minha. Berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, man kanat himmatuhu, barang siapa yang adalah himmahnya, kemauannya, ma yadkhulu batnah, sesuatu yang masuk di perutnya itu kemauannya, kanat himmatuhu ma yakhruju minha, adalah harganya orang itu barang yang keluar dari badannya. Harganya kayak najis, kayak tai gitu, ya, yang keluar dari situ. Karena himmahnya himmah makan aja. Ada orang bilang kan, kalau orang sufinya nggak suka makan, tahu artinya apa? Kotoran. Sekarang kita rest, bentar jadi kotoran. Rest itu habis makan namanya, restoran. Ini nggak suka aja makan yang enak-enak. Ya, tapi yang tercita-cita pada kita, untuk mereka nggak terbayang makan apa aja yang mereka nggak. Memang kalau makan udah tunggu lapar, kalau belum lapar jangan makan terlita. Kalau tidak makan lapar jadi ada selera enak dimakan, walaupun makanannya makanan yang sederhana.
Kalau kita hidup kenyang, masih kenyang, pengen makan lagi, milih yang enak-enak. Kalau nggak enak, ya nggak makan, makan kenyang. Gitu. Milihnya enak. Jadi kalau kita makan lagi lapar, sama kepala pedas juga enak banget. Ya, bisa beli 2 piring kalau lapar. Jadi disuruhnya jangan makan kalau belum lapar. Tidak kalau ta'am ala ta'am itu namanya masukin makanan dari makanan, belum lapar udah makan lagi. Jadi katanya siapa yang iman itu yang masuk di perutnya makanan aja, jadi harga dirinya seperti yang keluar dari situ. Dan najis. Wajahid Allah tadkhula Allah tudkhila batnaka illa halalan. Dan bersungguh-sungguh engkau bahwa tidak engkau masukkan ke perutmu melainkan yang halal. Fa inna man akala al-halala arba'ina yawman istanara qalbuhu wa jarat minhu yanabi'ul hikmati ala lisanihi. Wa akramahu Allahu bizuhdi fid dunya wa safat sariratuhu wa hasunat muamalatuhu ma'a rabbih. Fa inna man akala halala arba'ina yawman, sesungguhnya orang yang makan halal 40 hari biasanya bersihin makan 40 hari. Istanara qalbuhu, menjadi cemerlang hatinya. Wajarat minhu ya nabiul hikmah ala lisanihi, dan berlaku daripadanya oleh ada sumber-sumber hikmah, mata air hikmah di atas lidahnya. Kalau 40 hari kita kosong dari yang haram tuh, nanti lidah kita jadi pasang. Wa akramahu Allahu bizuhdi fid dunya, dan Allah beri kemuliaan dia dengan zuhud terhadap dunia, enggak gemar dunia. Wa safat sariratuhu, dan jernih batinnya. Wa hasunat muamalatuhu ma'a rabbih, dan bagus muamalatnya bersama Tuhannya, baik ibadat. Wa man akala al-harama wa syubhati kana 'ala dhiddi min dzalika kullihi. Dan barang siapa yang makan yang haram dan yang syubhat, adalah ia di atas lawanan daripada yang demikian itu seluruhnya. Ya, syubhati, maksudnya syubhati itu adalah titiknya. Wa man akala al-harama wa syubhati kana 'ala dhiddi min dzalika kullihi. Barang siapa yang makan haram dan syubhat, adalah dia di atas lawanan daripada yang demikian itu seluruhnya. Wa iyyaka wal ittisa'a bil akli wa kathratash shibai, dan jauhkan olehmu serta berluas-luas pada makan dan banyak kenyang, yang terlalu banyak kenyang. Fa innahu minal halali mabda'u kulli syai'. Maka bahwasanya kenyang dari yang halal itu permulaan segala kejahatan. Kenyang yang halal. Wa min afatihi qaswatul qalbi wa fasadul fitnati wa tashwisul fikri wal kasalu anil ibadati ila ghairi dzalika minal afat. Dan setengah daripada malapetakannya itu kenyang, keras hati, dan rusak kecerdasan, tidak cerdas, bodoh. Tashwisul fikrah, dan mengganggu pikiran. Wal kasalu anil ibadati, dan malas daripada melakukan ibadat. Ila ghairi dzalika minal afat ala kaunihi muntahiyan ila ghairi dzalika minal afat, hal keadaannya berkesudahan sampai selain demikian itu daripada malapetaka. Wasabilul iqtisadi fil akli antum sika al-ta'mi wa anta tashtahi wala tatanawaluhu hatta tashtahi bi syahwatin sadiqatin. Dan jalan ikhtisar, ya, menghemat pada makan itu antum jika engkau menahan diri dari makan, wa anta tashtahi, padahal engkau menginginkannya. Kita kepengen tapi istirahat dan turutin. Wala tatanawaluhu hatta tashtahi bi syahwatin sadiqah. Dan tidak engkau memakannya, mencapainya sehingga engkau bersyahwat akan dia dengan syahwat yang benar, yang betul-betul udah pengen. Wa alamatu sidqi syahwati an tashtahiya kulla ta'amin. Dan tandanya benar untuk syahwat kita, syahwat yang tadiqah, bahwa engkau bersyahwat semua makanan, semuanya kita mau. Makan apa aja kita mau. Nah itu tandanya kita syahwat yang tadiqah, udah lapar tuh namanya, iya kan?
Pelapar kan tau nggak milik. Wa idza syaribtal ma'a famussahu wala tu'ibu. Dan apabila engkau minum air, maka isap, artinya di apa? Hirup. Nah, gitu minumnya ya. Sedot. Wala tu'ibu. Dan janganlah engkau menenggaknya gitu ya, gelak yang gitu ya. Watasrabu fi salasati anfasin, dan engkau minum dalam 3 nafas. Minum nafas, minum nafas, minum nafas. Jangan terus nafas dulu lalu minum berapa kali nafas. Jadi itu bisa jadi mantap juga ya. Wala tatanafas fil ina'i, jangan kau bernafas dalam bejana. Kalau ada bejana nafas ya. Jauhin dulu bejana. Wala tasrab min kalmatihi, janganlah kau minum daripada yang hangatnya. Jangan hangat kalau tidak yang pakai ganti. Orang dulu dia tadi dengan dengan gitu nanti. Itu jangan makan di luar itu di tempat minum di tempat yang lain. Dulu tak harus. Wala tasrab wa anta qa'imun, dan jangan kau minum padahal kau berdiri. Jangan diri duduk. Wala min famit taqa'i, dan tidak daripada mulutnya tempat air. Tenggak begitu, seperti kalau di apa itu di gerbang tempat air minum langsung gitu. Tenggak. Seret tidak gitu, atau jendi itu minum gitu. Mesti tuang gelas. Ya. Fa'ilam tajid ina'an tashrab ala yadika. Kalau kau nggak dapat bejana gitu, cuma ada itu botol, dia minum di atas tanganmu, tuang di tangan minum. Ya, itu lebih bagus. Ya, apa ini? Iya, sedotan itu termasuk irup juga. Waqul ba'da syurbi alhamdulillahilladzi ja'alahu azban quratan bi rahmatih. Wala yaj'aluhu milhan ujajan bi dhunubi. Dan ucapkan oleh kamu sebelum minum, alhamdulillahilladzi ja'alahu azban. Kalau puji bersyukur kepada Allah yang menjadikan air itu tawar, ya, lagi lancar. Dengan rahmatnya, walau dia jauh melihat hujan dan tidak dijadikan memang itu cara yang baik, yang apa, yang menyakiti hidupnya dengan cepat berjalan. Wa idza ataita ahlaka, apabila kau akan mendatangkan istrimu mau jima, takul ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma jannibna syaitana wa jannibna syaitana ma razaqtana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitana ya Allah innakum ya. Jannib. Allahumma jannibna syaitana. Ya Allah hindarkan kami dari setan. Wa jannibna syaitana ma razaqtana. Hindarkan setan akan apa yang berarti kami anak orang boleh campur setan. Wasun nafkata wa ahlaka yusawbika, dan tutupi dirimu dan keluargamu dengan pakaianmu. Jadi yang telanjang bulat kalau mau jima itu pakai selimut, barang-barangnya ditutupi. Kalau dia dibuka, yang lain ada selimut tutupin. Jadi diri kita tutupan, jadi orang nggak bisa lihat kan, tertutup. Jadi kalau ada kain, pakailah kain yang perlu ditutup, yang nggak perlu kelihatan. Dan yang perlu terbuka ya terbuka boleh ya, untuk gimana yang lainnya jangan. Itu kalau dia kain, dia dibuka yang depan aja. Kalau mau melakukan yang belakang jangan, kan nggak perlu dibuka. Dan diselenggarkan kain gitu, artinya terbuka semua kalau gitu. Ya, ada kan yang selenggarkan kain. Ya, waktu jima itu kainnya diselenggarkan, jadi harus terbuka semua. Nah, itu nggak menutup, jadi jangan, ya, pakai aja. Belakang tutup, yang bagian depannya tutup. Itu apa? Itu syariat ajarkan itu supaya kita jangan seperti keledai, jangan sampai melakukan jima itu dengan telanjang.
Maksudnya wastur nafsaka wa ahlaka bithaubika, tutupi dirimu dan istrimu dengan pakaianmu. Wa alaika bil huduwi was sakinati, dan lazimkan olehmu dengan tenang dan tentram. Kita jadi kalem disuruh, jangan orang tergosok-gosok gitu ya. Nah, supaya hudu, tenang, tentram. Wa idza aksasta bil inzal, ini waktu jima nih masih ya. Jimanya itu dengan santai gitu, ya. Wa idza aksasta bil inzal, kalau engkau merasa mau keluar, mau orgasme, mau keluar mani, faqra fi nafsika, maka baca tapi dalam hati aja bacanya, min ghairi an tuharrika lisanaka, daripada ketidakan bahwa engkau gerakkan lidahmu. Qaulahu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala diucapin, wa huwa alladzi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu al-ayah, ya, antara wa sihra, ya. Dalam hati bacanya, dialah Tuhan yang menciptakan daripada air akan manusia, maka dijadikan dia keturunan dan perbesanan. Wal afdalu lin nasiki minat tazawuji wa tarkihi ma kana minhuma aslamu li dinihi wa aslahu li qalbihi wa ajma'u li fikrihi. Dan yang paling afdal bagi nasik, bagi orang yang menjalankan ibadah, apa nih nasik artinya? Yang afdal bagi orang yang menjalankan ibadah minat tazawuji wa tarkihi, dari masalah kawin dan meninggalkan kawin, mana yang bagus? Apa kawin atau meninggalkan kawin? Yang afdal bagi orang yang menjalankan ibadah itu masalah kawin dan kawin, maka kana minhuma aslam. Apa-apa yang adalah daripada keduanya, kawin nggak kawin, itu yang lebih selamat untuk agamanya. Selamatan mana? Kawin sama kawin. Kalau untuk agamanya lebih selamat kawin, kawin. Kalau kawin payah itu nggak bilang atur, nggak bisa. Lebih baik jangan kawin. Jadi yang paling bagus dipilih yang paling aslam di sini, lebih selamat untuk agamanya, wa aslahu li qalbi, yang lebih patut untuk hatinya, wa ajma'u li fikrihi, dan lebih mencakup bagi pemikirannya. Wa yukrahu karahatan syadidatan liman la zawjata lahu ayatafakkara fi sya'nin nisa alladhi yahmilun nafsa 'alal maili ilaihinna. Dan dimakruhkan sebagai makruh yang sangat bagi orang yang enggak punya bini. Makruh baginya ayatafakkara fi sya'nin nisa, dia memikirkan tentang soal perempuan. Yang juga memikirkan perempuan, bayang-bayangin perempuan kalau enggak punya bini. Menghayal. Jangan menghayal. Alladzi yahmilun nafsa 'alal maili ilaihinna, yang dapat membawakan jiwanya itu di atas kecondongan kepada perempuan nanti. Kalau dia punya pemikiran nanti hatinya condong kepada perempuan. Rusak. Wa man buliya bidzalika wa lam yaqdir ala ala qamhi. Wa man buliya bidzalika wa lam yaqdir ala qamhi bi wada'il ibadati fa alaihi bitazawwuj. Dan barang siapa yang dibalaskan dengan demikian, dibalakan dengan demikian, susah dia nolak kekhayalan. Kalau dia lagi diam, dia sendirian, terkhayalah perempuan-perempuan. Padahal dia bujangan. Walam yakdir ala qaumihi biwada'il ibadah, dan dia tidak kuasa di atas mengetoknya, ketok tuh khayalan dengan pekerjaan tugas-tugas ibadah. Sudah ibadah, sudah baca Quran, sudah sembahyang, masih aja keinginan. Padahal dia bujangan. Nah, fa'alaihi bitazawwuj, maka lazimkan untuknya dengan kawin. Kawin ya kalau udah begitu sih. Kalau sudah menghayal perempuan terus, sudah membawa ibadah, sudah baca Quran, ingat diri juga mau bayang, kawin ya. Fa'il lam yastati fa'alaihi bisawm, kalau dia nggak kuasa juga kawin, nggak ada ongkosnya, nah maka lazimkan dengan puasa sunat, ya. Fa'innahu yaksiru syahwata, karena puasa itu mematahkan syahwat, nggak bergejolak syahwatnya, ya patah. Wa idza qasadta baital khalaili baulin aw ghaitin falbasna 'alaika wastur ra'saka. Dan apabila kau bertujuan ke Baitul Khala, ke WC Baitul Khala, di baulin mau kencing apa? Ke toiletnya ya, untuk kencing atau ghaitin, untuk buang air besar, falbasna 'alaika, maka pakai dua terompamu. Jadi jangan banyak kaki, pakai sendal jepit, pakai pakaian. Wastur ra'saka, tutup kepalamu. Kalau waktu itu masuk WC, tutup kepala. Ya, bukan waktu makan dia pada tutup kepala, waktu WC buka kepala. Kalau makan dia nggak pakai tinggi juga nggak apa-apa. Tapi kalau masuk WC dimintanya. Wastur ra'saka, tutup kepalamu.
Wa qaddim rijlaka al-yusra fi dukhuli, dan dahulukan kakimu yang kiri pada waktu masuk, wal yumna fil khuruji, dan yang kanan pada waktu keluar. Wa qul 'inda iradati dukhuli bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, dan katakan waktu mau masuk bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, semuanya aku berlindung dengan Engkau daripada setan laki-laki dan setan perempuan. Wa inda khuruji ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Dan waktu keluar, mohon ampunan Engkau, segala puji tertentu bagi Allah yang telah melenyapkan daripadaku akan penyakit dan mengafiatkan akan menyelamatkan aku. Wala tadhkurillaha ala hadhil halata illa biqalbika, dan jangan kau menyebut Allah di atas ini keadaan lagi buang air kecuali dengan hatimu, boleh sebut jangan teman. Wala tastashib syai'an maktuban alaihi ismuhu ijlalan lahu ta'ala, dan jangan kau menyertai akan sesuatu yang ditulis yang ada di atasnya nama Allah karena mengagungkan bagi Allah Ta'ala. Wala ta'bad, dan jangan kau main-main. Wala tatakallam illa bi daruratin, dan jangan kau berkata-kata kecuali karena darurat. Wala tarfa min thiyabika ila al-qadra alladhi takhsha 'alaihi tanajjusan, dan jangan kau angkat daripada pakaianmu kecuali kadar yang kau takut atasnya kena najis. Kalau kita angkat pakaiannya terlalu tinggi atasnya, sekedarnya yang kena najis saja ya. Jangan orang terbuka. Wastatir haitsu la yaraka syakhsun, dan berdindinglah engkau sekira-kira tidak melihat akan dikau oleh orang ya. Kita di lapangan cari itu ya, tempat yang cingkur gitu, yang ada semak-semak gitu. Jangan terbuka. Wa ba'd bihaitsu la yusma'u minka sautun wa la yushammu minka, dan menjauhlah engkau, menjauhlah engkau bihaitsu la yasma'u minka sautun, dengan sekira-kira tidak didengar daripada engkau suara. Kalau buang air jangan sampai kedengaran suaranya itu, artinya kentutnya apa jangan sampai kedengaran. Wala yushammu minka rihun, dan tidak tercium daripadamu bau. Jadi yang dekat-dekat orang, jadi jauh ya. Jadi jangan tercium bau, jangan kedengaran suara. Wala tastaqbilil qiblata bi baulin wala tastadbirha bi gha'id, jangan kau menghadapkan kiblat dengan kencing, dan jangan membelakangkannya dengan buang air besar. Wa qad yuta'azzaru fi'lu dzalika fi ba'dil abniyati, dan terkadang udzur memperbuat demikian itu di sebagian bangunan-bangunan. Tidak bisa kita menghadap kiblat gitu ya. Bayu kata baru lil masyaqah, maka itu dimaafkan dah, karena ada masyaqat. Wala tabul fil ma'ir rakidi, dan jangan kau kencing di air diam. Wa in kana kathiran, walaupun air banyak tapi dia enggak jalan, jangan. Illa indal hajati, kecuali waktu hajat di tempat lain. Wala alal ardi salbatin, dan jangan kencing di atas bumi yang keras. Jadi bumi keras, jangan kencing kali, jangan bilang di dalam hadir dan juga di tempat-tempat terjun ini. Jadi sekali katakan kita. Illallah iradan min al-bayi alladhi anatu azabul qabr. Dan penyelamatan itu karena menjaga dari bala kencing yang umumnya adalah itu. Kalau kencing seperti itu, dan mereka hadir istibrahi menurut bahkan melalui ulum ulah adil dan masalah ini adalah istibrahi mengerti sendiri daripada melalui penting jahat semaksimal yang melalui ulum ulah adil dan daripada ketidakan keluar dan tidak apa-apa yang berapa. Saya sudah di tanah ini, yang di tanah ini, karena terlibat dari
Imrah jadi anak apa ini gitu. Dan hasil istirahat itu dengan bahan karena berbakar dan mengurut, berbakar, mengurut bakar. Kalau ini dia, ini kan ini. Yang ini bilangnya terus ini juga. Jadi berikan dia. Ini apa itu? Ya Imrah jadi anak asal ini dan menjalankan tangan di atas bawahnya. Bukan dulu ya. Nanti. Yaitu dengan tangan. Bahkan di ajari semua dengan air dan disediakan dengan batu kemudian dengan air. Betul. Kalau ini kata tanggalan hadisnya kalau mau abdul. Kalau kita lakukan akan meningkatkan dua kata saja biasanya ada air batu. Makanya air batu. Bahkan di lakukannya ini saat itu Allah. Dan dahulu kan kubur ayat belakang. Kalau depan ada air, dia depan. Saat itu ada, jadi belakang menggunakan beratus sampai kaki belakang. Bakul langgar istinja itu mengucapkan ini sudah istinja. Allahumma hakim kalbi ani salatu. Ya Allah hakim kalbi. Ya berbegitulah, peliharalah amalanku dari segala yang tinggi. Maka akhir kalbi meminta dan bersihkan hatiku daripada kemunafikan. Wa alaika bisayani fi kulli sya'nika dan lagi melalui dengan mengamankan pada segala keadaanmu illa fi izalatin majalati dan kemudian menghilangkan lagi wa izalatin akbar menghilangkan kabaran yaitu berdukuli ilal mawadi mulati minta al istiqari bermaksud ke tempat-tempat yang berbeda kelakuan tempat itu adalah kabar kawan dari ayat ala dari lalu dia atau tujuannya bahwa ia lakukan menunjukkan itu sebenarnya dengan diri. Waidah hafizka safat dia berkata. Begitu kau berlangsung kecil, maka rendahkan dengan dia perjalanannya. Kemudian wasul sama tutup oleh. Waqul alhamdulillah rabbil alamin. Kata ilmu alhamdulillah rabbil alamin. Wala tabtut illa an tunalika ataka pada mengkaji. Janganlah kau berubah. Demikian baik. Itu diri ya. Kalau tak pada mengkaji itu atau di bawah ini diri. Walaika bisa diakhirkan akhirati atas nilai alami adalah tidak ada menjadi. Dan lagi sebelumnya dengan menutup milik-milik berbahaya. Dan itu sudah berkata dari itu tutup berita. Atas nilai alami dan menutup jangan-jangan jelas dari para yang tutup. Lebih tidak akan tutup ini. Kalau beritangan, kalau beritangan kalau itu tidak. Kalau kita benar itu betul. Enggak, ada air. Kalau bilang tidak ada yang diri dan bagaimana tetap cenderung yang cenderung lagi yang undangan anda itu di sini istimewa waktu yang tidak waktu yang ini kalau kami hatta ketika ulama yang berbaiki menjadi mayoriti dan jangan tidak sehingga kau padamkan dia berapi ada diri sampai ini tiraje mereka berlanjut dengan awal hari dan kalau bertemu dengan saya
Ya sahih itu masukan. Harus sahih masukan para tersadirnya Allah itu. Jadi kalau berkali-kali oleh bidangnya, adanya terbuka. Tapi jangan kalau duduk dalam. Sahih masukan yang terlalu terbuka. Ada tersadirnya yang paling jauh. Allah itu mungkin kadang-kadang yang dipakai kalau ini lanjut kalau ada orang yang itu baru ya sudah illa bimak yang melakukan itu kalau tahu nih kalau ada sisi yang kata dia untuk kadang-kadang yang dipakai kalau ada sisi walaupun sisi yang dia kata orang yang itu berbahaya. Akan bakar itu dengan lagi ilmu dengan itu saya kita nanti dengan kita nanti layakan mulai dilakukan sendiri di hal apa ya kita harus dengan itu ya tambah itu tidak ada ini yang disebut dengan ilmu halabi di dalam kitab Al-Quran. Orang yang dikatakan itu malam sama. Dan juga dia ada nanti katanya dia oh iya ada masuk ya kalau bawa dia kalau ada masuk. Kemudian di balik dari tahun itu ada satu malam yang di sana karena tahu kapan turun katanya segala macam. Kalau kita di sini anjurkan walau katakan menunjukkan tidak ada dari pulang atau jalan yang terbuka dan tidak sama air yang terbuka terlebih dapat air yang berisi bila dapat untuk masuk ke dalam. Kalau kita amarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdal atas mineral yang ada. Orang yang itu Rasulullah menuntut hasiat dapat air atas mineral amal yang kecil jalan. Wa idza lam tajid ma tubaqi al-bir ina'an taj'al alaihi mudan. Karena bila tidak kau dapatkan sesuatu untuk menutup dengan dia kan jangan ada buruknya. Jadi dengan di atas itu kayu, kalau kayu belum. Wal kulismallah dan sebut nama Allah, bertawakal ala Allah dan bertawakal ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin.